Yo, halo guys, para pencari hiburan lewat media anime. Pada video kali ini, MC Naif akan melanjutkan cerita dari anime Tensei Shitara Dainana Oji Datanode episode 4 sampai 6. Apa yang akan terjadi pada episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Lloyd sedang pergi ke dalam hutan bersama Silva dan Albert, juga beberapa pengawal untuk membasmi iblis. Lloyd merasa senang karena dia jarang sekali pergi keluar dari istana seperti ini. Juga sudah tidak sabar ingin melihat efek dari kekuatan senjata yang di-enchantnya kemarin. Silva berterima kasih kepada Albert karena diizinkan untuk menemaninya. Walau sebenarnya dia senang karena bisa menemani Pangeran Lloyd. Alasan Albert mengajaknya karena dia adalah guru sekaligus pengawal Lloyd. Selain itu dia tahu kalau Silva penasaran dengan hasil pekerjaan Pangeran Ketujuh itu. Silva pun membalas, sudah sepatutnya seperti itu karena dia adalah penanggung jawab Pangeran Lloyd. Dan Albert mencoba menjailinya kalau mungkin ada perasaan lain yang lebih istimewa. Seketika dia terkejut melihat Silva menghunuskan pedangnya karena mengira telah mengatakan hal yang salah. Namun sebenarnya mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu serangan dadakan dari para gerombolan kobold. Dan gerombolan itu akan menjadi pemanasan yang bagus sebelum mereka melawan iblis. Grimm tahu kalau Lloyd sebenarnya sudah menyadari kalau para kobold akan datang menyerang mereka. Dia sudah diajari oleh Tao teknik Ki untuk mendeteksi musuh. Dan selama memakai teknik itu, Lloyd bisa mendeteksi kondisi sekitar setiap saat. Memang itu hanyalah teknik dasar, tapi sangat berguna. Grimm merasa kalau tuannya itu makin di luar nalar, karena mampu untuk terus mendeteksi musuh selagi memakai sihir pelindung. Saat para pengawal menebas kobold seperti memotong kain menggunakan gunting, mereka dibuat syok saking tajamnya pedang mereka. Dan Albert pun menyombongkan adiknya yang hebat kepada para bawahannya. Juga sangat senang karena kejeniusan sang adik, yang sangat dibanggakannya dalam sihir enchant atau sihir penguatan. Sedangkan Silva juga ikut senang karenanya setelah membantai para kobold. Namun yang lucunya di sini adalah karena Lloyd sama sekali tidak pernah memperkuat senjata Silva. Memang dari sananya mate ini sudah sangar. Saat ada satu kobold yang lepas dan ingin menyerang Albert dan Lloyd, Tao datang menendangnya dengan sangat keras. Gadis itu menyebut kalau dia merasakan ada orang ganteng di sini, tapi dengan cepat meralatnya menjadi monster. Seketika Lloyd tanpa sadar memanggil nama gadis itu, seperti saat menyamar sebagai Robert. Tahu kalau ada yang memakai teknik Ki di sini, tapi dia mengira kalau yang akan ditemuinya adalah Robert dan bukan anak kecil. Tahu sedikit curiga karena cara Lloyd menggunakan Ki sama, juga wajahnya yang terlihat mirip. Silva masuk di saat yang tepat, saat ada lagi kobold yang ingin menyerang mereka dari belakang. Dia tidak suka kalau gadis petualang itu terlalu dekat dengan tuannya. Tao pun membalas kalau dia tidak sedang mencoba mendekati anak itu. Juga dia bisa merasakan makhluk yang akan menyerangnya tadi. Jadi jangan remehkan teknik Kijutsu. Seketika terjadi konflik di antara mereka berdua. Untungnya ada Albert yang melerai mereka. Mereka kini berada di dekat danau untuk beristirahat, dan Albert berterima kasih kepada Tao karena sudah menolong mereka, sembari memperkenalkan dirinya. Gadis itu kaget karena bisa bertemu dengan seorang pangeran yang ganteng. Entah mengapa, dia merasa kalau Albert terlihat mirip dengan Robert, tapi bukan dia orang ganteng yang dirasakannya. Teknik Ki yang digunakan Lloyd untuk mendeteksi musuh tadi menjadi bumerang baginya. Dia tak menyangka kalau kepekaan Tao sangatlah kuat, dan jika dia berhenti melakukannya sekarang, malah akan terlihat mencurigakan. Makanya Lloyd akan bersembunyi di tenda sampai monsternya muncul. Saat masuk ke tenda, bocah itu menabrak Tobrut Silva yang sedang mengganti baju karena bajunya kotor terkena cipratan darah. Silva ganti baju di tenda tuannya karena dia akan tidur di sini menemani tuannya itu. Semua prajurit di luar adalah pengawal Albert, dan Silva lah satu-satunya di sini yang melindungi Lloyd. Selagi Lloyd berkata kalau dia baik-baik saja sendirian, dia dikempit dengan paha brutal Silva. Mate itu tidak memperbolehkannya sendiri, karena ada kucing betina yang lebih mengerikan dari monster di luar. Dan sudah pasti yang dimaksudnya adalah gadis petualang itu. Tao kemudian masuk ke dalam tenda Lloyd karena merasakan aura Robert di sana, tapi dia malah kaget saat mendapati sang bocah ditindih oleh mate-nya. Tiba-tiba saja sebilah pisau terbang mengarah ke Tao dengan cepat. Untungnya dia berhasil menangkapnya sebelum mengenainya.
Mereka semua pun keluar dari tenda, dan semua pengawal Albert terlihat memerah melihat pakaian Silva yang sangat minim dan terbuka. Mate itu berkata kalau dia merasakan aura orang bodoh, membuat Tao marah mendengarnya. Lloyd pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari mereka. Dia berhenti di tempat Albert yang sedang duduk santai. Silva telah banyak berubah sejak menjaga Lloyd, kata Albert, dan sepertinya dia memandang adiknya itu seperti memandang seorang pria. Albert menyarankan untuk berhati-hati saat berhubungan dengan wanita sambil bergetar ketakutan karena wanita itu menyeramkan. Tao dibayar untuk memperbaiki sebuah kuil yang ada di atas bukit. Kemudian Silva menyuruhnya pergi secepat mungkin setelah mendengarnya. Namun Albert ingin dia untuk menjadi pengawal kelompok mereka sampai pagi datang karena kemampuan pendeteksi musuhnya sangat membantu. Tapi tiba-tiba saja seekor monster Beowulf datang menampakkan dirinya. Para pengawal sedikit kewalahan menghadapi monster itu karena gerakannya sangat cepat. Tapi ada Tao yang memakai ki membantu para pengawal, namun monster itu masih bisa bangkit. Albert akhirnya mengeluarkan sihir apinya yang memanggang Beowulf itu sampai gosong. Sontak semua kesatria bersemangat dengan kemenangan Albert yang menghabisinya dalam sekali serang saja. Albert berkata kalau sihirnya biasanya tidak sekuat itu. Ini semua berkat penguat yang ditanamkan adiknya ke dalam pedang sihirnya. Dan Lloyd senang karena penguat di pedang sihir Albert berhasil. Sedangkan Grim yang dari tadi melihat ke arah kuil yang ada di atas bukit itu, kini mengingat kalau ada iblis yang tersegel di sana. Tiba-tiba saja Beowulf yang dikalahkan tadi bangkit kembali, kemudian memunculkan beberapa monster lain yang sepertinya juga adalah Beowulf. Lalu ada yang keluar dari mulut Beowulf tadi. Dia adalah iblis bernama Pazuzu yang menuntut balasan nyawa atas apa yang mereka perbuat. Akhirnya Albert dan pasukannya harus bertempur melawan musuh yang tak terduga. Para monster itu bisa beregenerasi dalam sekejap. Sudah jelas kalau mereka bukan Beowulf biasa, dan sepertinya yang mengendalikan mereka adalah si iblis itu. Lloyd bertanya ke Grim, yang sesama iblis dengan musuhnya itu, apakah dia mengenal iblis itu. Rupanya Grim tidak mengenalnya, tapi Grim tahu kalau Pazuzu menyalurkan mana untuk mengendalikan para monster, seperti membuat benang sihir agar bisa mengendalikan seseorang seperti boneka. Sihir yang disalurkan ke para Beowulf membuat mereka mengira kalau Pazuzu adalah pemimpin mereka. Itu sebabnya mereka tunduk padanya. Dan tidak hanya itu, dia bisa menyuplai mana atau sihir melalui benangnya yang memungkinkan mereka untuk terus beregenerasi. Kecuali iblis itu kalah, pertempuran ini tak akan berakhir. Setelah mendengar penjelasan Grim, Lloyd meminta untuk diajari cara untuk menyalurkan mana. Namun waktunya sedang tidak tepat, kata Grim, karena yang lain sedang berjuang untuk hidup. Tapi Lloyd tahu kalau mereka akan baik-baik saja. Iblis itu menghina mereka, meski ada beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti Albert dan Tao, tapi sisanya hanyalah Tri yang dibuff oleh senjatanya, termasuk dengan bayi menyedihkan beserta pengasuhnya itu. Pazuzu makin meledek Lloyd kalau dia mengompol karena ketakutan, juga berkata kalau melindungi kotoran yang tak berguna itu pasti pekerjaan yang sangat berat. Seketika perkataannya men-trigger Silva, dan Lloyd yang sedang fokus belajar mengizinkan Silva pergi setelah mayat itu minta izin kepadanya. Iblis itu kepedean, mengira Silva ingin meninggalkan bocah yang dilindunginya untuk bergabung dengannya. Tapi dia salah, Silva ingin membasmi iblis laknat itu karena merusak udara segar yang dihirup oleh tuannya. Namun Pazuzu masih merasa di atas angin karena semua Beowulf yang mereka hajar sudah sembuh total. Juga selama dia menyalurkan mananya, anak buahnya akan terus beregenerasi tanpa henti. Jadi jangan harap dia kehabisan mana, karena iblis tak kekurangan mana. Silva malah memprovokasi iblis itu, berkata kalau dia jangan kebanyakan bicara karena nafasnya sangat bau. Membuat Pazuzu marah dan menerkam Silva. Tapi ajaibnya, semua kaki dari Beowulf yang dikendalikan iblis itu malah hilang, dan rupanya masih berada di tempat sebelum dia melompat untuk menerkam Silva. Iblis itu pun terpaksa harus fokus memulihkan kaki Beowulf yang ditumpanginya, membuat pergerakan juga regenerasi monster lainnya melambat. Silva pun ditugaskan Albert untuk melukainya sebanyak mungkin sampai mereka bisa bergabung dengannya. Grim menjelaskan kalau menyalurkan mana itu pekerjaan yang rumit, dan Pazuzu itu pasti punya bakat karena bisa mengatur mana dengan sifat yang sesuai dengan monster. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan untuk iblis sekalipun. Awal yang bagus adalah menambahkan warna pada mananya. Setelah itu, baru dibentuk dan menambahkan aroma.
Tapi Lloyd langsung bisa melakukannya. Dia membuatnya seperti bunga berwarna pink yang beraroma wangi. Dan selagi mereka fokus dengan urusannya, Silva juga sedang fokus dengan urusannya sendiri. Dia meminjam pedang salah satu pengawal yang sudah diperkuat oleh Lloyd dan sangat bangga dalam hatinya karena tuannya begitu hebat. Iblis itu kini penasaran dengan bocah yang dilindungi Matt itu. Dia memprovokasi Silva kalau ingin melakukan hal-hal mengerikan kepada bocah itu, kemudian menyergap Matt itu dari belakang. Tapi sang iblis sangat sial karena tak berhasil mengalahkannya. Silva yang selamat dari terkaman sang monster kini membelah badan Beowulf itu dengan seni pedang ganda keluarga Langlis, diikuti satu seni tebasan lainnya yang menebas bagian atas tunggangannya. Tak berhenti di situ, Silva pun mengeluarkan tebasan beruntun yang menghancurkan Beowulf itu sampai ke potongan yang sangat kecil, hingga memaksa iblis itu keluar. Seketika membuat semua orang yang ada di sana terguncang melihat kekuatan aslinya yang sangat mengerikan. Lloyd akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk mengingat saat di mana Silva sudah serius. Dan kini, Silva pun berhasil menyudutkan iblis itu. Saat kemenangan terlihat di depan mata, Pazuzu mengeluarkan kekuatan aslinya. Asap yang keluar dari mulutnya membuat semua orang tiba-tiba kehilangan kekuatan. Bahkan untuk berdiri saja sudah sangat kesulitan. Sudah ratusan tahun berlalu semenjak dia disegel di dalam kuil itu. Dan si Matt menghancurkan bangsa yang sudah dijaganya sejak lama dengan sangat mudah. Itulah yang membuatnya sangat marah. Silva dipukul dengan sangat keras, membuatnya terlempar sampai ke danau. Silva yang terpapar racun sudah diambang batasnya saat berusaha bangkit dari pukulan yang dia terima. Juga bajunya sudah compang-camping. Racun pengendali yang dikeluarkan iblis itu akan membuat semua orang yang menghirupnya menjadi miliknya. Mendengar hal itu, Silva pun menghinanya dengan berkata pantas saja sangat bau. Membuat iblis itu tersulut amarah, lalu melesat ke arah si Matt untuk memberinya pelajaran. Namun tahu datang menolong di waktu yang sangat tepat. Karena tak ingin terlihat lemah di hadapan rivalnya, Silva tetap berusaha sok kuat, padahal aslinya sudah gemetaran akibat racun yang dihirupnya. Sangat tahu kalau dia berbohong, maka dari itu, dia menyuruhnya untuk kabur kalau masih bisa bergerak. Tapi Silva malah balik menyuruhnya untuk kabur bersama Lloyd jika dia masih bisa bergerak. Dan akhirnya Silva pingsan akibat racun yang begitu kuat. Matt itu yang paling banyak terkena racun dan masih berniat bertarung dengan kondisi seperti itu, ujar Pazuzu. Bahkan monster saja tidak akan bertahan sampai 30 detik. Tapi yang menurutnya aneh adalah gadis pink ini. Kenapa dia sama sekali belum jatuh di bawah kendalinya? Seketika sang iblis sudah berada di sebelahnya untuk mencari jawabannya. Dia pun tahu kalau gadis itu menggunakan semacam pernapasan yang tidak biasa untuk menahan racun pengendalinya. Tao marah kemudian memukul wajah Pazuzu dan menembaknya dengan ki setelah dia berkata kalau dirinya tidak kabur karena sebegitu inginnya menjadi bawahannya. Dia takkan pernah kabur meninggalkan pria tampan sendirian, balasnya. Namun karena tersulut emosi yang membuatnya memakai teknik serangan kuat, dia harus secepat mungkin mengatur napasnya kembali. Tapi para Beowulf yang sudah pulih kembali menyerangnya secara tiba-tiba dari belakang yang membuat Tao berada dalam posisi yang sulit. Iblis itu tak mengerti siapa yang dia maksud pria ganteng, karena semua orang di sini terlihat seperti sampah baginya, berbeda dengan anak buahnya yang bisa bangkit berkali-kali dan terlihat keren. Kemudian Pazuzu menyebarkan racun yang begitu kuat agar bisa mengendalikannya. Tao yang sangat dekat dengan sumber racun ini merasa senang karena dia benar-benar merasakan orang yang sangat ingin ditemuinya berada sangat dekat dengannya. Meski udara dipenuhi kebusukan si iblis, pria itu tercium seperti matahari, memberikan keberanian padanya. Si iblis bertanya siapa yang dia bicarakan. Orang itu adalah pria terkeren yang akan datang untuk menghajarnya, balas Tao. Sampai akhirnya Tao ditelan oleh Beowulf yang mengunci pergerakannya dari tadi. Pazuzu mengejek kalau manusia adalah bentuk kehidupan rendah yang tidak mampu menahan pesona iblisnya. Tapi Matt ini perlu membayar perbuatannya. Dia berencana menjadikannya sebagai anak buahnya. Mungkin perlu waktu untuk bisa mengendalikan Matt ini, katanya. Tapi kekuatan yang dia miliki sepadan dengan harganya. Pertama-tama Matt itu akan direndam dalam racun pengendali, lalu dijadikan budak sampai akhir hayatnya. Lloyd yang sedari tadi bermain air di dekatnya, kini tahu kalau caranya memperbudak Beowulf adalah dengan racunnya. Iblis itu pun bercerita awalnya dia menghabisi induk para Beowulf lalu meracuni anak-anaknya. Akhirnya mereka menganggap iblis itu sebagai induknya. Saat Pazuzu tenggelam dalam kesenangan itu, dia kaget dan bertanya, kenapa sang bocah masih bisa bergerak bebas dalam racunnya. Namun Lloyd sendiri tidak tahu jawabannya.
Kemudian dia kaget lagi saat melihat ada iblis yang bersama bocah itu. Dia menyangka kalau Grimm menjadi pelindung anak kecil itu, dan sama sekali belum pernah tahu ada iblis yang bekerja sama dengan manusia. Dia lalu mengejek penampilannya yang terlihat lucu karena merusak citra iblis. Grimm awalnya ingin marah dan memberi saran sebagai sesama iblis, tapi tidak jadi. Dia kini ingin melihatnya menderita. Saat para Beowulf diperintahkan untuk menyerang mereka, Lloyd pun menguji teknik penyaluran mana yang baru saja dipelajarinya. Seketika semua kendali Beowulf direbut oleh Lloyd selagi mereka melihat ladang bunga yang dipenuhi kehangatan. Lalu Pazuzu hanya bisa tercengang melihatnya. Pangeran ketujuh itu juga tidak lupa untuk menyuruh Beowulf yang memakan tahu memuntahkannya kembali. Dan sepertinya gadis itu baik-baik saja setelah dimuntahkan. Kemudian Lloyd pun menutupi tubuh tahu dengan jubahnya. Saat melihat sang bocah merubah semua mana ini menjadi ladang bunga, Pazuzu berpikir kalau lawannya adalah penyihir hebat. Kemudian mengeluarkan racun untuk menyadarkan kembali anak buahnya. Namun sayangnya, mereka sudah sadar akan kebanggaan sebagai monster dan fakta bahwa dia menghabisi induk mereka. Saat berkali-kali diserang sekumpulan monster yang tadi dikendalikannya, Pazuzu marah karena para monster itu tidak mengingat siapa yang telah membesarkan mereka, juga menggigit tuannya karena menghabisi induknya yang tidak berharga, sambil menghajar mereka semua. Kini dia berniat untuk membalas si penyihir yang telah mengganggu ambisinya. Tak peduli sebanyak apapun sihir yang dia tembakkan, itu semua tidak akan mempan kepada iblis. Lloyd pun berkata kepada Grimm kalau familiarnya itu pernah berkata seperti itu. Grimm pun menambahkan kalau hal itu belum pernah terjadi. Di kepala Lloyd banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang iblis yang tidak bisa mati. Karena itu dia ingin tahu apa yang diperlukan untuk membunuhnya selagi mengeluarkan mana yang selama ini dia sembunyikan. Alasan kenapa daya sihir Pazuzu tidak mempengaruhi Lloyd adalah karena daya sihirnya sangatlah besar dan semua yang dilakukan lawannya tidak akan cukup untuk menembus tubuhnya. Jangankan racun, daya sihirnya saja tidak ada apa-apanya. Lloyd pun sangat senang kepada sang iblis. Kalau memang tidak mempan, dia bisa menggunakan sihir sepuasnya. Pazuzu pun kaget melihat daya sihir yang sangat pekat dari lawannya. Dia juga heran kenapa si bocah memakai sihir pelindung untuk menyerangnya. Dan akhirnya dia sadar kalau Lloyd tidak ingin melawannya, melainkan ingin menangkapnya menggunakan sihir pelindung. Akhirnya dia terbang secepat mungkin untuk kabur dari sana. Jika dia tertangkap, sudah pasti tak akan bisa lolos. Dan dia tidak ingin memikirkan kemungkinan terburuk jika tertangkap. Maka dari itu dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari semua sihir pelindung dari musuhnya. Grimm bertanya berapa banyak sihir yang bisa diaktifkan tuannya sekaligus. Ternyata Lloyd bisa mengaktifkan sampai 20, termasuk yang sedang disiagakan. Namun jika ada Grimm, akan menjadi lebih banyak lagi. Lloyd pun mengelurkan tangannya seperti mengajak Grimm untuk masuk ke dalam situ. Kemudian mereka berdua akhirnya menciptakan pelindung yang sangat banyak untuk menangkap Pazuzu. Sampai iblis itu harus masuk ke dalam danau saking banyaknya pelindung yang diciptakan di udara. Saat berhasil menghindari semua sihir pelindung yang dilancarkan musuhnya, Pazuzu jijik dengan kecepatan merapal mantra yang sangat gila ini. Tapi dia merasa kalau dirinya hebat karena bisa menghindari semuanya. Namun dia tidak akan bisa lagi menyombongkan dirinya saat tertangkap ke dalam mantra spasial Lloyd begitu dia keluar dari dalam danau. Dia pun marah karena akan dijadikan kelinci percobaan, padahal dia sendiri yang bilang kalau sihir tak mempan padanya. Selain itu, dia tidak hanya menghabisi induk para Beowulf dan beberapa sudah tidak menyerupai serigala lagi. Sepertinya dia sudah melakukan eksperimen kepada mereka. Karena itu, Lloyd menyuruhnya untuk tidak protes dengan apa yang akan dia lakukan kepadanya. Kemudian sang pangeran merapal mantra berkecepatan tinggi. Pazuzu masih sempat saja bercanda kalau dia akan memberikan posisi kepada Lloyd setelah berhasil menguasai dunia. Maupun itu uang atau wanita akan diberikannya. Dia sudah sangat putus asa karena merasa akan binasa jika orang selevel Lloyd menyerangnya dengan sihir. Tapi Lloyd tetap merapal mantra level tertinggi dari 4 elemen, lalu akan menyerangnya secara beruntun selama 100 putaran. Dengan rapalan berkecepatan tinggi, dia bisa mengeluarkan sihir dengan kecepatan 3 kali lipat. Lloyd memperkirakan kalau akan ada 240 mantra per menitnya, sampai menembulkan efek sihir yang terlihat berwarna-warni. Dan dia berencana membiarkannya sampai 30 menit ke depan. Namun sayangnya, belum sampai 5 menit, Pazuzu sudah terlihat sangat kering. Kata Grimm, secara teknis sihir memang punya pengaruh pada iblis, setara seperti kerusakan yang ditimbulkan dari suara dan cahaya kepada manusia. Tapi jika terus menerima serangan sebanyak itu dan stres yang menumpuk, seperti inilah yang terjadi.
Selama 100 tahun ini, semua penderitaan sudah dilewati Pazuzu demi membesarkan monster-monster itu. Dan dengan itu dia akan menguasai dunia. Tapi bagaimana bisa gagal dan berantakan semudah ini? Perlahan-lahan semua orang mulai terbangun, jadi Lloyd harus mengelabui mereka. Grimm pun menemani Pazuzu di saat-saat terakhirnya. Dia berkata kalau sejauh yang diketahuinya, orang tidak akan mengikuti pemimpin yang mengeluh tentang betapa sulit mereka menghadapinya, dan bukannya orang akan lebih senang ketika menikmati apa yang mereka lakukan. Setidaknya dia tahu kalau anak itu melakukan apa yang dia sukai. Sadar dengan apa yang barusan dia katakan, Grimm melanjutkan omongannya kalau dirinya berbeda. Dia hanya mengumpulkan kekuatan agar bisa balas dendam suatu hari nanti. Pazuzu pun sepertinya sudah berdamai dengan dirinya kalau dia kalah karena kurang bersenang-senang dan mempercayakan ambisinya kepada Grimm. Kemudian Grimm pun sedikit pulih setelah dia menyerap mana Pazuzu. Dengan ini dia selangkah lebih dekat dengan pembalasan dendamnya. Saat Tao yang sedang membopong Silva mendengar Lloyd bercerita kalau ada penyihir bernama Robert yang muncul dan mengalahkan iblis itu, dia pun sangat senang dan mencarinya di sekeliling tempat itu. Di istana, Albert diberikan penghargaan karena selain mengurus monster, dia juga berhasil mengalahkan iblis. Namun selaku pangeran kedua, keputusannya yang hanya membawa pengawalnya saja harus dipertanyakan. Dia pun meminta maaf atas kelakuannya itu. Raja kemudian bertanya di mana kedua orang yang telah menolong mereka. Robert telah pergi setelah mereka sadar, sedangkan Tao pergi mencari Robert sebelum Albert bisa berterima kasih. Namun sebenarnya, Lloyd hampir ketahuan karena Tao sadar kalau jubah yang dipakainya adalah milik si bocah. Jadi Lloyd sengaja berbohong kalau dia melihat Robert untuk mengalihkan perhatiannya. Keduanya telah menolong para pangeran, dan Raja tertarik kepada orang yang bernama Robert ini karena sihirnya. Karena Lloyd telah berkontribusi besar dalam perburuan ini, Albert pun mengajukan adiknya untuk diberikan hak sebagai salah satu pewaris tahta. Mereka bisa melawan monster berkat penguatan yang diberikan ke senjata mereka. Itu sudah lebih dari cukup untuk memberikannya hak pewaris tahta. Sang raja berkata bukannya itu akan menambah sayanganmu. Namun Albert menjawab kalau dia rela demi menjadikan kerajaan lebih baik lagi. Meski tak menjadi raja sekalipun, dia sama sekali tidak keberatan. Ini adalah seleksi untuk menentukan yang terbaik demi kerajaan. Jika menjadikan Lloyd sebagai pengecualian karena dia masih kecil, sangatlah tidak masuk akal. Tapi tentu saja, Albert juga tidak bermaksud untuk kalah. Raja pun bertanya kepada Lloyd dengan sangat senang, apakah dia akan ikut bersaing dalam mengejar tahta bersama kakak-kakaknya. Dan dengan rendah hati, Lloyd menolaknya. Lloyd kini punya peliharaan baru dari salah satu Beowulf yang mengikutinya pulang, meninggalkan saudara-saudaranya di hutan. Karena tidak mendapatkan reaksi berbeda saat dia pertama berubah menjadi wujud imut, Grimm pun membuat bulunya mengembang untuk menarik perhatian Lloyd. Beowulf ini sudah kehilangan sifat liarnya karena terkena daya sihir Lloyd, kata Grimm, dan yang lainnya juga pasti sudah jinak berkat sihirnya. Artinya Lloyd sudah seperti majikan para Beowulf itu. Silva tiba-tiba saja datang, jadi Lloyd menyembunyikan Grimm dalam bulu anjing peliharaan barunya yang diberi nama Shiro. Dia bertanya kepada Sylvie bagaimana cara menyampaikan hal yang ingin diajarkannya kepada Shiro. Kalau perintah sulit, mungkin harus meminta bantuan penjinak monster. Silva pernah mendengar kalau mereka mengendalikan monster dengan mana, dan dia percaya kalau tuannya itu bisa membuat monster patuh dengan mudah. Raja yang melihat anaknya dari atas berkata kalau Lloyd sangatlah rendah hati. Sedangkan Albert merasa jika adiknya mungkin saja pantas untuk menjadi raja kerajaan ini. Dan sang raja pun sangat menantikan apa yang akan terjadi ke depannya. Shiro bisa memahami perintah sederhana seperti duduk, berdiri, dan salaman dengan cepat. Tapi Lloyd tidak tahu cara supaya Shiro bisa paham perintah yang rumit, seperti berputar 3 kali, sembari menggonggong dan berpindah lokasi. Dia juga telah menulis mantra perintah ke sihirnya dan mengirimkan padanya. Tapi karena tidak paham perintah itu seperti apa, Shiro pun jadi seperti ini. Mereka berharap ada seseorang yang bisa diajak bicara dan punya pengetahuan tentang monster. Lalu terlintas di benak mereka seseorang yang bernama Alize dan mempunyai taman berbentuk menara yang dipenuhi oleh hewan.
Grimm penasaran siapa pemilik menara bernama Alize ini. Rupanya dia adalah putri ke-6 Kerajaan Saloum, kakak Lloyd yang lebih tua 3 tahun darinya. Dia sangat mencintai hewan, tapi bukan hanya kucing dan anjing saja. Di menara ini ada serangga, unggas, bahkan monster yang dipeliharanya dengan sangat baik. Alize pun datang memeluk Lloyd dengan sangat senang, tapi ada hal yang mungkin tidak semua orang bisa terima. Yah, itu adalah perbuatan si Alize yang mencium adiknya di bibir. Gua nggak tahu kalau umur segitu jatuhnya udah inces apa enggak, dan gua nggak mau membahasnya lebih jauh lagi. Eris, pelayan pribadi Alize, memarahi tuannya itu dan bertanya kenapa dia selalu mencium adiknya sendiri begitu melihatnya. Ternyata putri itu semata-mata melakukannya hanya karena Lloyd begitu imut. Alize bisa tahu kalau Shiro adalah Beowulf dengan sekali lihat. Intuisinya mengatakan bahwa Shiro telah terpengaruh mana, meski dia tidak tahu secara rinci. Silva pun menyarankan agar mereka pulang, karena menurutnya Putri Alize tidak paham konsep mana atau daya sihir. Tidak mungkin dia bisa memberi penjelasan cara untuk berkomunikasi dengan monster, tapi Lloyd masih akan memberi sedikit waktu lagi. Dia pun meminta kakaknya itu untuk menunjukkan salah satu monsternya, namun ternyata Alize sudah memanggilnya, dan monster itu telah berada di belakang mereka dari tadi. Namanya adalah Liru, seekor Lesser Fenrir, spesies tertinggi dari Beowulf. Lloyd merasa sedikit kaget karena Liru bisa melewati pendeteksinya, tapi yang paling penting adalah kapan kakaknya memerintah Liru. Sepertinya Alize memerintahnya untuk mengambil bandana Silva tanpa disadari dan menunggu di belakang mereka. Lloyd penasaran bagaimana cara kakaknya memberi perintah rumit tanpa ada pergerakan sama sekali, sampai dia minta diajari cara agar bisa saling memahami. Rahasianya adalah cinta, kata Alize. Selama ada itu, bersama monster apapun, mereka pasti bisa saling memahami. Namun sepertinya percuma, ujar Eris, karena sang putri itu jenius, atau mungkin punya daya tarik terhadap hewan. Alize pun ngambek karena menurutnya semua orang bisa melakukan ini. Dia hanya perlu merasakan dan melepaskannya. Seketika semua hewan menyerang baju kedua maid di sana, yang membuat daerah berbahaya mereka terlihat. Silva pun kesal karena itu. Dia ingin pulang karena ragu kalau hal abstrak seperti cinta bisa membantu. Tapi saat melihat tuannya yang seakan tertarik dengan cinta, dia terlihat senang membayangkan tuannya itu minta diajari cinta lebih banyak lagi olehnya. Lloyd kini sudah tahu inti cara agar bisa berkomunikasi dengan monster. Dia menyadari kalau kakaknya menyalurkan mana dari kepalanya ke kepala para hewan saat memerintah mereka. Dan secara tidak sadar, mereka terhubung dengan mana yang membuat Alize bisa mengirim gambaran tentang apa yang diinginkannya. Lloyd pun akhirnya mencoba hal itu, dan hasilnya berhasil. Shiro kini bergerak sesuai apa yang bocah itu inginkan, yang membuatnya sangat senang. Kemudian Eris memuji pangeran ketujuh itu, kalau yang dilakukannya benar-benar teknik penjinak monster. Tapi Alize malah ngambek, berkata kalau itu adalah cinta, bukan hal rumit seperti pengandalian atau apapun. Lloyd pun menambahkan bahwa cinta juga merupakan faktor yang penting, mengingat kakaknya mendapatkan kekuatan itu karena kecintaannya kepada hewan. Apalagi untuk berbagi pikiran diperlukan rasa empati, atau binatang tidak akan mau mendengarnya. Dan rupanya cinta begitu dalam. Mendengar itu, semua wanita di sana memerah karena perkataan Lloyd yang sangat imut. Membuat mereka semua memeluknya dengan sangat erat, bersama para hewan yang pikirannya masih tersambung ke Alize. Setelah Lloyd sedikit memahami cara terhubung dengan monster, Silva ingin tuannya untuk latihan pedang bersamanya lagi. Tapi Albert datang menjemputnya karena ada urusan dengan adiknya itu, membuat mereka berdua seperti akan bertengkar merebutkan si pangeran ketujuh. Melihat perebutan itu, Lloyd bertanya kepada Albert kalau hari ini ada urusan apa mencarinya, karena dia juga sedang tidak ingin berlatih pedang. Rupanya dia dipertemukan lagi dengan salah satu kakaknya yang bernama Dian, sang pangeran keempat. Dian mendengar kabar bahwa adiknya berhasil memperkuat pedang sihir milik Albert. Hal itu tidaklah mustahil, hanya saja sulit untuk dia percayai. Maka dari itu, dia ingin melihat keasliannya. Saat berumur 10 tahun, pangeran keempat itu pergi ke Bartram, negara tetangga yang terkenal dengan pandai besinya. Jadi dia tertarik dengan teknik penguatan. Rupanya Lloyd juga masih mengingatnya, dan menurutnya kakaknya itu sangat hebat karena mau belajar ke luar negeri meskipun seorang pangeran, membuat Dian sangat malu mendengarnya.
Lloyd pun disuruh memperkuat pedang di depannya, sedangkan bahan-bahannya sudah disiapkan oleh kakaknya. Penguatan adalah teknik tingkat tinggi, bahkan di Bartram sekalipun tidak ada penyihir yang bisa melakukannya. Makanya Dian sulit sekali percaya kalau adiknya berhasil melakukannya. Dia ingin meluruskan dan memberinya pelajaran jika terbukti membual, tapi keberhasilan Lloyd membuatnya terdiam 1000 bahasa. Bahkan seorang amatir bisa tahu kalau ini adalah teknik penguatan singkat. Hasilnya lebih cepat tapi sangat presisi. Dian sangat terkena mental melihat apa saja yang ditanamkan ke dalam pedang itu, dan akhirnya dia pun percaya dengan keasliannya. Pangeran itu dapat mencapai impiannya dengan bantuan dari adiknya, yaitu membuat pedang sihir terhebat. Itu adalah pedang yang diukirkan mantra di atasnya saat proses menempa bahan mentahnya. Senjata ini akan menjadi kolaborasi senjata terhebat mereka antara Enchanter dan si pandai besinya. Saat masih kecil, Dian sangat menyukai sihir, tapi dia tidak memiliki bakat di sana. Makanya dia sangat ingin menciptakan pedang sihir yang siapapun bisa mengeluarkan sihir saat mengayunkannya. Juga dia ingin negara ini menjadi negara di mana semua orang bisa memakai sihir dengan menggunakan pedang sihir suatu hari nanti. Lloyd sebenarnya tidak ada hubungannya dengan semua itu, tapi dia tertarik dengan proses pembuatannya. Kini mereka menentukan sihir apa yang akan dimasukkan ke dalam pedangnya, dan sepertinya Dian ingin sihir api. Lloyd pun mengajukan sihir bola api tingkat yang lebih tinggi dari yang biasanya, karena kakaknya itu mau api. Namun sepertinya mustahil, kata Dian, karena mantranya sangat panjang sampai 14 bagian. Sedangkan pedang sihir hanya bisa menampung maksimal 5 bagian. Maka dari itu Lloyd akan mengkompresnya menjadi 2 bagian saja. Saat mencoba menerapkannya ke dalam pedang, bahannya retak dan hancur. Sampai membuat Lloyd berpikir apakah sihir bola apinya terlalu berat. Jadi bagiannya akan dibuat ulang menjadi 4 bagian. Silva kedapatan menatap dari luar oleh Dian. Alhasil dia diikutkan membantu. Tapi pedang sihir yang mereka buat sampai sekarang masih saja rusak, membuat Lloyd merasa bersalah menganggap ini semua salahnya. Karena stok cairan sihir atau inti mana makin menipis, tapi masih belum ada kemajuan sama sekali. Padahal dia sudah menyederhanakan mantranya menjadi bola api biasa. Dan di saat kakaknya menyemangati adiknya agar tidak bersedih, Grim datang memberitahu Lloyd kalau ada yang salah dengan inti mananya. Ternyata Dian membelinya dari tempat yang menjual dengan harga yang sangat murah, membuat adiknya begitu kesal. Terpaksa inti itu harus dimurnikan untuk melihat kandungan di dalamnya. Seperti yang dia duga, bubuk sihir merah yang bisa didapatkan dari monster hampir tidak ada. Mungkin ini sudah cukup untuk penguatan biasa, tapi pedang sihir sepertinya memerlukan lebih dari itu. Karena mereka tidak punya bahannya, Lloyd berpikir untuk menyelinap ke dungeon. Namun Silva tiba-tiba berkata kalau mereka mungkin bisa berburu monster di dungeon. Membuat pangeran ketujuh itu panik. Sangat tidak mungkin baginya yang seorang pangeran pergi ke dalam dungeon. Mate itu sudah membahas hal ini dengan raja setelah pertemuan mereka dengan monster sebelumnya. Dia melakukan ini agar bisa memperluas wawasan tuannya itu. Juga menjadi ide yang bagus untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Mereka pun berada di Guild Petualang, dan Lloyd diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Dia biasa saja saat mengisi berkas, namun yang membuatnya gelisah adalah bola kristal yang bisa mengukur kekuatan dan menentukan peringkat petualangnya. Dia sudah pernah memakai benda itu saat di kehidupan sebelumnya, pada saat dia mendaftar di Akademi Sihir. Kristal itu bisa mempelajari informasi dengan mengukur statistik serta kemampuan orang yang menyentuhnya. Lloyd takut bola itu meledak jika dia sentuh, yang akan menarik perhatian orang-orang. Maka dari itu, dia berusaha menekan daya sihirnya yang sangat besar sampai menyentuh level seekor kutu. Peringkat keseluruhan dari statistiknya adalah peringkat E. Karena itu segerombolan orang di belakang menertawakannya, sebab orang paling payah sekalipun biasanya dapat peringkat D. Namun si mbak resepsionis melihatnya sebagai hal yang hebat, karena peringkat sihirnya adalah A yang sebanding dengan penyihir berpengalaman. Sedangkan Lloyd merasa aneh, sebab dia merasa sudah sangat menekan mananya sendiri. Tidak salah lagi kalau Lloyd adalah petualang berbakat yang bisa bersanding dengan putri pedang perak, kata Katarina.
Seketika orang-orang di belakang marah karena bocah itu disamakan dengan putri pedang perak yang sudah menaklukkan banyak dungeon bagaikan iblis. Dan setelah naik ke ranking A, dia berhenti menjadi petualang kemudian menjadi seorang legenda. Silva mengabaikan mereka dan bersedia menerima misi dungeon apapun yang tersedia. Namun untuk masuk ke dungeon, dibutuhkan setidaknya satu orang petualang peringkat B. Tiba-tiba salah satu pengejek tadi mengajak Silva untuk meninggalkan si bocah dan pergi bersama mereka ke dungeon untuk kencan. Kemudian kumis orang itu pun hilang dalam sekejap. Rupanya Matt itu adalah si putri pedang perak itu sendiri. Akhirnya para figuran itu hanya bisa kaget mendengarnya. Kembali ke topik utama, Silva ingin mendaftar kembali sebagai petualang agar bisa masuk ke dungeon. Tapi jika mendaftar ulang, dia harus turun 2 tingkat ke peringkat C. Di tengah kebuntuan itu, Tao datang dan bersedia membantu. Tapi Silva malah mengajak tuannya pulang, yang membuat Tao kesal dan marah. Sang Matt tidak tahu harus apa, karena dia selalu muncul di mana-mana. Juga bukannya gadis itu sedang mencari Robert, kata Silva. Ternyata Tao juga tak bisa menemukannya sama sekali. Setiap dungeon sudah ditelusurinya, sampai dia cukup kuat untuk menjadi peringkat A. Maka dari itu, Tao meminta untuk diperkenalkan dengan Pangeran Albert sebagai imbalan atas bantuannya sebelumnya. Selagi Lloyd melihat papan quest, Silva meminta jubah Lloyd yang dipakai Tao agar dikembalikan. Dan karena Tao enggan mengembalikannya, mereka sedikit bertikai. Lloyd tidak tahu kalau dulunya Silva adalah seorang petualang yang luar biasa. Meski malu mengakuinya, dia menjadi petualang sekalian untuk melatih dirinya dan sangat labil pada saat itu. Selain itu, dia juga gagal mengalahkan musuh mematikan yang dia hadapi waktu itu. Dan mereka adalah guild assassin atau guild penjagal. Mereka bertiga pun masuk ke dungeon dan mengumpulkan apa yang ingin mereka dapatkan. Di lain sisi, Dian bersama Albert menunggu kedatangan adiknya. Mereka membicarakan soal perang yang akan terjadi. Dan Dian menyuruh Albert untuk menunggu sedikit lagi, karena saat bahannya ada, mereka sudah bisa memproduksi massal pedang sihir. Namun Albert mempertemukan mereka berdua agar mereka bisa akur seperti saudara lagi, jadi tidak usah khawatir soal peperangan. Jika suatu hari dengan pedang itu bisa menyelamatkan satu orang saja di kerajaan, itu sudah sangat luar biasa. Dian pun disuruh untuk melanjutkan penelitian pedang sihirnya, tapi Lloyd tahu-tahu sudah tiba saja dengan membawa segala bahan yang kurang. Dan akhirnya, mereka bisa melanjutkan kembali proyek mereka. Saat mencoba hasil pedang sihir yang diberikan sihir bola api tingkat yang lebih tinggi dari bola api biasa, kedua kakaknya sangat syok melihat hasil yang sangat di luar nalar. Lloyd juga sedikit panik karena bisa saja kekuatan aslinya ketahuan. Jadi selanjutnya, dia akan mengurangi kekuatan pedang sihir yang dia buat. Sedangkan untuk produksi massal, dia menurunkan sihirnya menjadi bola api biasa. Pedang sihir yang mereka buat pun dinamakan di Lloyd, campuran nama yang diambil dari nama Dian dan Lloyd. Lalu saat malam tiba, ada seseorang yang menyusup ke dalam istana. Lloyd menyadari orang itu, tapi sepertinya ada yang aneh dengan orang itu. Karena kehadirannya sama sekali tidak terasa, seperti ada sebuah lubang di sana. Bahkan Shiro yang sensitif sekalipun sampai tidak menyadarinya. Akhirnya gadis terakhir yang ada di opening dan ending anime ini sudah muncul.